Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kita Rohmat dan Anton Channel. Di sini saya akan melanjutkan kisah Nabi yang sebelumnya, Nabi Saleh alaihissalam. Dan untuk saat ini saya akan menceritakan sebuah perjalanan dari kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi sebelum sahabat melanjutkan dari video ini, cerita ini, sahabat untuk like, komen, share, serta subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya agar sahabat selalu update dari video kita yang baru dan agar kita selalu semangat dalam memberi wawasan, memberi pengetahuan. Dan jangan lupa sahabat klik tombol subtitle agar sahabat bisa membaca teks dari video ini. Oke, langsung aja kita sambung ceritanya dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Oke, Nabi Ibrahim putra Azar dilahirkan di sebuah tempat bernama Faddam Aram dalam kerajaan Babilonia. Saat itu Babilonia diperintah oleh seorang raja bernama Namrud bin Kan'an. Ayah Ibrahim adalah seorang ahli pembuat patung. Patung-patung karyanya dijadikan patung untuk sembahan Raja Namrud dan kaumnya. Saat menginjak dewasa, Ibrahim mulai berpikir untuk mencari Tuhan. Pada suatu malam, ia melihat sebuah bintang yang paling besar bersinar sangat terang di langit. Ibrahim pun bertanya pada dirinya sendiri, apakah itu Tuhanku? Tapi begitu melihat bintang itu pun menghilang saat pagi datang. Lalu Ibrahim pun berkata, aku tidak akan bertuhan pada sesuatu yang menghilang. Lalu, pada suatu malam yang lain, ia melihat bulan purnama. Dan Ibrahim pun berkata, apakah ini Tuhanku? Akan tetapi, bulan juga menghilang berganti matahari pagi. Dan Ibrahim pun berkata, ia bukan Tuhanku dan bukan Tuhanku. Maka ketika ia melihat sinar matahari pada siang harinya, Ibrahim pun berkata, apakah ini Tuhanku yang sebenarnya? Akan tetapi begitu melihat matahari terbenam, Ibrahim pun lalu berkata, matahari bukanlah Tuhannya. Maka Ibrahim pun menyimpulkan bahwa Tuhannya pasti adalah yang menjadikan bulan, bintang, serta matahari, yang menciptakan semua yang ada di alam semesta ini, termasuk dirinya. Demikianlah perjalanan Ibrahim mencari Tuhannya. Oke, kita sambung di Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala. Oke sahabat, kita sambung ceritanya. Seperti biasa, setiap tahun pada hari raya yang mereka keramatkan, penduduk Babilonia bertamasya keluar kota. Berhari-hari mereka tinggal di suatu padang yang terbuka, berkemah dengan membawa bekal makanan, minuman yang sangat cukup. Mereka bersukaria dan bersenang-senang di sana. Kota pun menjadi sunyi. Ibrahim memanfaatkan keadaan ini. Ia masuk ke dalam kuil untuk menghancurkan berhala-berhala yang ada di dalamnya. Semua berhala dihancurkan kecuali satu yang paling besar. Ibrahim kemudian mengalungkan kapak
di leher berhala itu, betapa kagetnya para penduduk saat mereka kembali. Mereka melihat berhala-berhala mereka telah hancur. Yang tersisa hanyalah satu berhala yang terbesar. Mereka pun berkata, Siapa yang telah menghancurkan Tuhan-Tuhan kita ini? Mereka saling bertanya. Pasti Ibrahim yang melakukannya. Salah seorang di antara mereka menjawab yakin. Ya, bukankah selama ini hanya Ibrahim yang tidak pernah sejalan dengan kita? Satu orang menambahkan untuk meyakinkan. Ibrahim pun dipanggil dan ditanyai. Ibrahim pun menjawab, pasti yang menghancurkannya berhala yang paling besar tuh. Buktinya ada kapak besar tergantung di bahunya. Kau jangan mengada-ngada, Ibrahim. Mana mungkin patung bisa menghancurkan patung-patung lainnya. Mereka kan tidak bisa bergerak. Mereka meragukan hal itu. Coba kalian tanyakan pada berhala yang paling besar itu. Ibrahim mengusulkan pada mereka. Ibrahim, apa kau tidak berpikir bagaimana mungkin patung batu bisa bicara? Mereka menganggap Ibrahim mulai terganggu pikirannya. Padahal merekalah yang tidak menggunakan pikirannya selama ini. Jika kalian tahu berhala itu tidak bisa berbuat apa-apa, lalu kenapa kalian masih saja menyembahnya? Ibrahim bertanya untuk menyadarkan mereka. Sebagian dari mereka tertegun menyadari kekeliruannya. Mereka telah menyembah benda yang tak ada gunanya. Tidak bisa berbicara, bahkan tidak bisa membela dirinya saat dituduh. Tetapi lebih banyak lagi orang-orang yang tetap dalam kemusyrikannya. Mereka mengadukan pada raja tentang Ibrahim yang telah menghancurkan Tuhan mereka. Raja Namrud marah sekali mendengar kabar itu. Apalagi setelah mendengar seruan Ibrahim dan tentang adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang harus disembah bukan patung-patung batu itu. Raja Namrud kemudian memerintahkan untuk membakar Ibrahim. Tapi Ibrahim tidak gentar meskipun tubuhnya diikat erat pada sebuah tiang. Di sekeliling Ibrahim diletakkan tumpukan kayu bakar yang tinggi. Asap membumbung tinggi saat api dinyalakan. Bahkan tebalnya asap membuat perih mata para penonton. Mata mereka jadi berair sehingga tidak bisa melihat apapun. Namun, alangkah terkejutnya mereka setelah semua kayu bakar habis menjadi arang. Mereka mengira akan melihat mayat Ibrahim. Tapi Ibrahim masih berada di balik tumpukan arang serta abu dalam keadaan segar bugar.
tidak terkena api sedikit pun. Allah pun berfirman, "Hai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatan bagi Ibrahim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 69. Begitulah Allah berfirman kepada umatnya dan kepada Ibrahim. Lanjut kisah Ibrahim ke Palestina. Karena peristiwa itu, akhirnya Ibrahim meninggalkan kampung halamannya beserta istrinya Siti Saroh dan para pengikutnya mereka menuju ke Palestina. Di dalam rombongan ini juga termasuk Lut, keponakan Ibrahim. Tapi Lut kemudian memisahkan diri. Dia bersama pengikutnya tinggal di Sodom, suatu daerah yang juga masih di lingkungan Palestina. Kemudian Lut diangkat menjadi nabi untuk penduduk Sodom. Lalu kisah anak-anak Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah Nabi Ibrahim dan para pengikutnya pergi ke Palestina, kita sambung kisah anak-anak Nabi Ibrahim alaihissalam. Selain diberikan berbagai mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim alaihissalam juga memiliki anak-anak yang soleh. Nabi Ibrahim memiliki dua anak, yakni Nabi Ismail alaihissalam dan Nabi Ishakas, dari dua istrinya yang bernama Hajar dan Sarah. Nabi Ibrahim pun mendapat perintah berkurban oleh Allah Subhanahu wa taala dari mimpinya bersama Ismail alaihissalam. Saat itu Nabi telah lama menantikan seorang anak. Nabi Ismail itulah yang merupakan anak pertama dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ismail sangat menyayangi ayahnya. Begitu juga Nabi Ibrahim yang sangat menyayangi anaknya. Tetapi ia bermimpi bahwa dirinya menyembelih sang putranya Ismail dengan ikhlaskan dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia pun bersedia untuk disembelih. Namun Allah menggantinya dengan seekor kambing. Dari sanalah anjuran untuk berkurban ada. Setelah itu Nabi Ibrahim yang pada saat itu akan menyembelih Nabi Ismail alaihissalam lalu digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala oleh kambing yang turun dari surga. Setelah itu Ibrahim bersama anak-anaknya menetap dan menyebarkan ajaran tentang tauhid pada penduduk Palestina. Menurut riwayat, Nabi Ibrahim wafat pada usia 200 tahun di Palestina. Beliau dimakamkan di kota Al-Khalil, Palestina. Makam Ibrahim adalah bangunan kecil berbentuk sangkar. Bentuk sangkar burung yang terletak di sebelah timur Ka'bah. Dan di dalamnya ada sebuah batu yang diturunkan dari surga bersama Hajar Aswad. Di atas batu itu Nabi Ibrahim berdiri
saat meninggalkan dan meninggikan Ka'bah. Bekas kedua tapak kaki Nabi Ibrahim tercetak di atasnya. Sejarawan Tahir Al-Khurdi wafat 1400 Hijriah menyimpulkan panjang bekas tapak kaki itu 22 cm dengan lebar 11 cm dan dalamnya 9 dan 10 cm. Dan Nabi Ibrahim pun bersama anaknya Ismail alaihissalam membangun Ka'bah atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Semoga kisah ini bisa menjadikan pelajaran untuk kita bahwa Allah itu ada dan Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala hal yang bahkan tak ternalarkan. Mungkin cukup itu saja kisah kehidupan dari Nabi Ibrahim alaihissalam beserta istri dan anaknya dan umatnya. Jika ada kata-kata yang salah, tutur kata yang tidak berkenan bagi sahabat-sahabat semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.